Jawab salamnya sudah mantap. Cuma batuknya Pak Anung yang gak mantap. Tuh kan. Alhamdulillah, tanda Pak Anung insya Allah dosa-dosanya gugur. Amin. Dan semua yang sakit semoga Allah sehatkan dan Allah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi khalaqas samawati wal ard wa anzala lana minas samaa'i ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya berdoa semoga Bapak Ibu Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah bimbing sehingga Allah ridho pada kita semua dan kelak Allah akan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Pengen Bu mati husnul khatimah? Pengen masuk surga Bu? Mau cepat atau mau lama? Mana yang paling dinantikan? Kalau ketemu orang ngedoain kita, doa apa yang paling kita nantikan? Doa panjang umur apa doa keberkahan? Kalau usia saya, usia Pak Ruslandi, Pak Anung, udah nggak perlu lagi minta doa dipanjang umurin lagi. Untuk apa? Minta doain supaya panjang umur, buat apa? Buat ibadah katanya ya. Yang paling utama adalah berkah hidup kita, itu yang paling dinantikan. Saya sudah berapa tahun ya. Pertama, tidak minta didoain panjang umur. Yang kedua, jarang ngedoain panjang umur. Yang paling sering saya doakan ke orang lain dan untuk diri sendiri adalah berkah. Makanya kalau salaman sama orang, barakallahu alaik, semoga Allah memberkahimu. Nah, kalau udah berkah, mau hidup, mau mati, insya Allah dalam keriduan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita membahas tentang jalan keluar seolah telah menghilang. Saya pengen memulai dengan mana nggak bergerak ya. Maaf ya, kayaknya hang. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pernah ngedengar atau melihat katak kodok dimasukkan ke dalam wadah yang panas, dikasih air, panas dia. Ada banyak orang melakukan penelitian tentang katak yang dimasukkan ke dalam air panas. Biasanya katak itu nggak langsung loncat. Kenapa? Karena dia percaya pada dirinya bahwa dia mampu untuk bertahan. Memang katak itu punya kemampuan untuk mengeluarkan ilmu kanuragan. Mengeluarkan energi yang dia bisa beradaptasi dengan hawa panas. Di bawah panci itu kita kasih api. Katak terus mengeluarkan energinya untuk dia bisa bertahan. Tenang, santai, tapi terus dia keluarkan energinya. Sampai ketika
panasnya air itu semakin mendekati mendidih, dia mulai merasa nggak tahan. Tetapi ketika dia sadar bahwa dirinya nggak sanggup, tenaganya udah hilang, udah habis, dan dia nggak bisa loncat, dan akhirnya dia mati di dalam air panas itu. Kematiannya pada dasarnya bukan karena air panasnya, tetapi karena dia terlambat untuk loncat, menyelamatkan diri. Kenapa dia tidak mau menyelamatkan diri? Karena terlalu percaya bahwa dia mampu. Oh, ini belum apa-apa. Oh, ini mah masih segini mah nggak apa-apa. Oh, ini mah dosa ini mah masih kecil, nggak apa-apa gitu. Cuman ngelirik-lirik istri tetangga doang kok. Ini cerita di Pasar Kemis, Pak, bukan di sini. Kalau di sini mah nggak ada bapaknya ngelirik-lirik istri tetangga, ya nggak ada. Ini mah di Pasar Kemis, Bu. Di Pasar Kemis suka ngelirik-lirik. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini jadi pelajaran buat kita bahwa dalam hidup itu seringkali kita menunda untuk taat, menunda untuk mencari jalan keluar, menunda untuk segera melakukan sesuatu, sampai akhirnya masalah itu semakin besar. Semakin besar dan kita nggak sanggup. Sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, siapa di antara kita rakyat Indonesia yang merasa sanggup keluar atau mengeluarkan bangsa ini dari kerusakan yang sangat besar ini? Masya Allah. Jangan-jangan jalan keluar yang ditawarkan masuk ke jurang. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hari ini para pejabat nggak malu untuk memperlihatkan keburukannya, kesombongannya, salah dalam mengambil kebijakan, nggak buru-buru untuk bahkan mengundurkan diri, apalagi terlalu jauh, bahkan dia memperlihatkan kesalahannya itu sebagai sebuah kebenaran, dan itu menular kepada kita semuanya. Tetapi saya tidak sedang ingin membahas persoalan negara kita. Saya lebih ingin membahas diri kita yang nanti akan terhubung dengan alam semesta. Karena baik buruknya diri kita itu akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Makanya saya lebih suka untuk memulainya itu dengan kata ifda binafsik, mulai dari diri sendiri. Daripada nyuruh orang untuk berubah, mendingan kita suruh diri kita untuk berubah. Kita tidak punya kemampuan atau tidak punya kuasa untuk memaksa orang berubah. Secara umum kita tidak punya kekuasaan untuk memaksa orang berubah. Tapi kita bisa memaksa diri kita untuk berubah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kayaknya ada masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setiap orang pasti punya masalah. Bahkan negeri ini punya masalah. Ada kalanya terasa sangat berat sebagaimana kita. Tapi ada orang yang menganggap, ini mah masih, nanti aja, ini masih enteng segini mah. Menganggap remeh, jangan sampai kita kemudian menjadi seperti katak, ya. Sebenarnya masalah yang kita hadapi sekarang ini sudah sangat berat. Informasi yang pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, bahwa Indonesia dimungkinkan akan terpecah menjadi 7 negara bagian.
Dan Bapak Ibu tahu enggak, sekarang sudah mulai beredar bahwa kemarin sebelum tanggal 25 Agustus itu, sebelum demo itu, Riau sudah kumpul tokoh-tokohnya dan merencanakan kesimpulan dari pertemuan itu akan mengusahakan dengan sungguh-sungguh Riau pisah dari Indonesia. Itu sudah dibicarakan. Dan kesimpulan dari pertemuan itu, Riau akan mengusahakan dengan sungguh-sungguh akan terpisah dari Indonesia. Aceh itu tinggal selangkah lagi. Apalagi waktu kemarin 4 pulaunya itu pengen dikuasai oleh Sumatera Utara. Ada setidak-tidaknya ada 4 daerah. Ada yang Minahasa termasuk ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kayaknya dugaan pengamat internasional terhadap Indonesia ada benarnya. Dan memang banyak juga terjadi perkiraan-perkiraan itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sama juga kita memulai dari diri kita. Ada kalanya waktu kita punya masalah itu luar biasa beratnya. Ada masalah dengan pasangan, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan orang tua, ada masalah dengan hutang, masalah kehilangan, difitnah, masalah hukum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Masalah-masalah itu kalau kita biarkan, itu akan semakin lama semakin berat. Bapak punya HP enggak? Saya ke mahasiswa saya suka meminta HP kita itu. Ini HP Bapak Ibu berapa beratnya? Paling 200-300 gram ya. Kurang lebih, enggak sampai setengah kilo ya. Sampai. Tapi coba Bapak Ibu pegang HP ini. Seperti ini. Akan terasa enteng apa berat? Enteng enggak? Coba dicoba, Pak. Enteng apa berat? Enteng ya. Tangannya jangan nempel di sini, diangkat tangannya begini. Kira-kira berapa lama Bapak Ibu bisa bertahan ngangkat HP yang enteng ini? Logika, pengalaman, empiris kita akan mengatakan bahwa lama-lama akan terasa berat, benar nggak? Ya, akan terasa berat, lama-lama berat, dan bahkan kita akhirnya menyerah. Masalah sekecil apapun jangan dibiarkan. Kalau masalah sekecil apapun dibiarkan, maka kalau sudah berat kita nggak tahan, nggak kuat untuk menahan. Apa salah satu contoh yang ingin saya sampaikan? Saya ditemui oleh seorang anak, akhwat, dia baru lulus SMA. Dia merasa bahwa sudah lama dari sejak dia kecil, merasa orang tuanya itu nggak adil memperlakukan anak-anaknya. Dia sama kakaknya, sama adiknya. Dia merasa orang yang paling tidak disayang di keluarga. Itu dulu masalah itu terasa kecil oleh orang tuanya dan dibiarkan. Sampai saat ini, gadis ini pernah punya usaha. Selain untuk bunuh diri, dia pernah punya usaha untuk membunuh orang tuanya. Dan orang tuanya sekarang bingung, gimana cara ngadepinnya. Dulu dianggap enteng, ringan. Ntar juga sadar, biarin. Sekarang dia diajak ke psikiatri, nggak mau, susah. Tetapi biar bagaimana, dia adalah anak keluarga. Mereka kalau ada apa-apa, ada hal yang memalukan, keluarga juga yang akan. Anak ini sering membawa pasangannya berganti-ganti datang ke rumah, sengaja dibawa pasangannya, itu pacarnya maksudnya, ke rumahnya itu kadang-kala bukan pacarnya, tapi pengen dianggap pacarnya oleh keluarganya, dibawa ke rumah. Sekedar untuk melampiaskan emosinya. Nih, gue pacaran nih. Kenapa pacaran menjadi pilihan
untuk melampiaskan emosi, ayahnya kebetulan seorang terpandang dari kalangan ulama. Jadi pacaran itu menjadi sesuatu yang di keluarganya itu aib. Tetapi dia sengaja memperlihatkan dirinya pacaran gitu. Sampai dia kemudian ketemu sama saya, karena kebetulan saya membahas tentang jiwa manusia. Dendamnya ini besar sekali. Saya tanya sama dia, kamu menderita enggak? Wah, menderita banget Pak Ustadz. Saya menderita. Coba kamu perhatikan, kamu koreksi. Penderitaanmu itu karena apa? Ngobrol sampai ketemu kesimpulan, dia menyepakati bahwa penderitaan terbesarnya adalah rasa bencinya pada orang tuanya. Jadi rasa benci itu yang justru membuat dia menderita. Bergolak terus setiap melihat orang tuanya. Bahkan sekarang dia sedang punya pemikiran untuk tidak mau menikah dengan laki-laki karena benci sama ayahnya. Dia nggak mau sama laki-laki. Dia bawa laki-laki ke rumah itu sekedar untuk nyakitin keluarga lah gitu, kurang lebih, supaya keluarganya tersakiti. Cuma sayangnya keluarganya sampai saat ini mengaku merasa mereka tidak sesuai dengan tuduhan si anak. Adil kok gitu ya. Tapi terlepas dari itu, ikhwan fillah rahimakumullah, yang ingin saya katakan adalah seringkali kita menganggap remeh masalah sampai masalah itu terasa besar. Anak ini sih kemarin berjanji akan memikirkan kembali perasaannya setelah saya sampaikan bahwa perasaan dendam itu, perasaan benci itu justru akan merusak dirinya sendiri, masa depannya. Kalau pingin membuktikan atau pingin membalas dendam, tanda kutip, yang terbaik itu justru jadi manusia yang nanti dibanggakan orang, sehingga orang lain akan berkata, oh ternyata tanpa orang tua dia bisa sukses, misalnya begitu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, gadis ini, Pak, Masya Allah, kalau sepakat jemaah masjid di daerah Palam Seme itu mengatakan, terutama yang laki-lakinya, gadis ini cantik luar biasa. Bukan dari saya ya yang bilang cantik ya Pak Nung ya, bukan. Ini dari jemaah yang bilang dia cantik gitu. Bahkan ada kata cantik luar biasa. Kita adalah orang-orang yang punya masalah. Seringkali tanpa sadar, masalah itu menumbuhkan penderitaan yang dalam pada kita, sehingga cara berpikir kita menjadi salah. Cara berpikir kita, anak ini ingin seolah-olah dia benar, ingin menunjukkan pada orang tua, nih gara-gara lu nih gue jadi begini gitu. Nih dia pacaran, ganti-ganti pacar, dia pulang malam. Tapi alhamdulillah beberapa pekan ini dia ikut pengajian sehingga bisa ketemu dengan beberapa ustadz termasuk saya. Nah, ikhwan fillah, ini satu hal. Yang kedua, kita juga perlu bertanya kepada diri kita, kenapa ya negeri muslim di Indonesia ini yang muslimnya mayoritas, kok bisa memiliki orang-orang yang udah jelas kelihatan kebohongannya, kok masih dibela-bela gitu ya? Kok bisa gitu? Di mana cara berpikirnya? Nanti akan ada hubungannya dengan cerita pertama. Kita ini banyak sekali orang-orang berdusta di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh lah ke Senayan. Di sekitar kita saja.
Kita seringkali membenarkan kedustaan orang-orang yang bisa orang itu kita cintai, yang punya manfaat buat kita. Kita kan punya budaya juga seperti menjilat ya. Kalau dia orang kaya, dia orang pandang, pokoknya apa saja kesalahan yang dia lakukan, wah, bela. Oh, Bapak mah hebat ya, oh, Bapak hebat ya. Wah, Tom. Kalau orang berkuasa datang ke wilayah kita, hormatnya luar biasa kita. Kita tidak melihat hormat, tidak hormat, mulia, tidak mulianya seseorang itu dari kacamata bagaimana Allah melihatnya. Kita ini sering berbeda pendapat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kita bangga beda pendapat dengan Allah. Allah mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Orang mulia itu orang yang bertakwa. Tapi menurut kita, masyarakat Indonesia, orang mulia itu adalah orang yang berduit. Makanya untuk bisa menjadi mulia, kita mati-matian mengejar duit agar banyak uang dan dihormati, kita dimuliakan oleh orang. Kita ini sering berbeda pendapat dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, kita bal tu'thirunal hayatad dunya. Kita ini lebih silau mata kita, jiwa kita kepada dunia. Kita lebih mementingkan urusan kemuliaan di mata manusia. Kita lebih sibuk, kita lebih sedih kalau kita nggak punya uang, kita lebih sedih kalau kita nggak bisa memperlihatkan kekayaan kita dibanding Allah. Kita sibuk mengurusi pujian manusia, tapi kita nggak peduli Allah memuji apa menghinakan kita. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah mengatakan kejar akhirat, dunia mah asal saja, asal jangan lupa, asal jangan dilupakan. Tetapi yang kita lakukan sebaliknya ya, kejarlah dunia, kalau urusan akhirat asal jangan dilupakan. Apa contohnya? Sholat subuh di masjid. Sebahagian kita menganggap cukup sholat subuh di rumah. Satu. Yang kedua, pengen dapat ridho dari Allah itu baca Quran setiap hari. Minimal 1 kali sehari. Kalau 1 hari saja kita tidak baca Quran, sebenarnya keberkahan hidup kita tercerabut. Tapi kita merasa nggak bersalah. 2. Tapi kalau urusan membaca cara untuk mendapatkan uang, cara mendapatkan jabatan, cara mendapatkan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia, wah kita giat sekali. Bangun malam, jam 2, jam 3, sekedar walaupun hanya 2 rakaat, 4 rakaat, alhamdulillah bagus bisa 11 rakaat. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu susah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena orientasi kita tidak mengejar ridho Allah. Yang kita kejar adalah ridho manusia. Kenapa orang-orang itu membela para pembohong? Karena ada manfaat di sana. Dapetin ini, dapetin itu. Saya kemarin, beberapa hari yang lalu, kebetulan saya kan dulu mudanya aktif di Pelajar Islam Indonesia. Nah sekarang teman-teman yang ada di Pelajar Islam Indonesia seperti Mas Muzani, itu senior saya itu. Dan banyak teman-teman sekarang sedang dekat dengan kekuasaan dan sebagian bagian dari penguasa. Salah satu program mereka itu MBG, makan bergizi gratis. Walaupun kata bergizinya harus dipertanyakan kayaknya nih. Nah, karena teman-teman saya sekarang banyak di lingkar kekuasaan, saya termasuk orang yang ditawari, Pak. Dan dijamin saya bisa mengambilkan proyek itu minimal untuk 1.000 orang 1 hari. 1.000 orang 1 hari. Berapa
programnya satu makan itu 8.000. 8.000 Pak, satu makan, satu orang. Dan saya kan nggak mungkin ngerjain sendiri kan, dan banyak juga. Ya Pak Taufan, biasanya kita nggak ngerjain sendiri, ngasih ke orang ngesup, ya. Ngesup orang yang catering, kasih dia kerjain. Dengan begitu kita ambil keuntungan, biasanya minimal 1.000 tuh Pak, 500 atau 1.000 rupiah. Nah 1.000 rupiah berarti kan berkurang kan, 7.000 kan. Kita nggak sadar, para ulama banyak ngambil Pak, pesantren banyak ngambil, nggak sadar, zolim itu kita. Bagaimana negeri ini bisa terberkahi, minta diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla? Para ulamanya, ini banyak nih para aktivis ulama, pesantren-pesantren ngambil proyek ini, lalu dikerjain oleh orang lain. Kalau di pesantren misalnya dikerjain oleh santrinya atau oleh keluarga dari pesantren, tetapi tetap yang dapat, misalnya melalui saya dapatnya ngambil 1.000 gitu, satu orangnya, satu porsinya 1.000. 1.000 dikali 1.000 berapa Pak? 1 juta satu hari. Kalau 24 hari, 24 juta sebulan. Dan itu minimal 1.000 Pak. Kalau pesantrennya aja ada yang sampai 4.000, 5.000 dia punya santrinya. Belum lagi untuk sekolah-sekolah di sekitar. Saya dapat jatahnya minimal 1.000, tetapi dapat jatah maksimalnya 5.000 satu hari. Ditawari langsung. Ustaz, ini nih ada proyek nih, antum kan insya Allah kalau antum yang ngerjain mah insya Allah anak-anak sehat, aman gitu. Gimana ceritanya? Tanpa sadar. Kenapa cara berpikir kita kok begitu ya sekarang? Kenapa begitu? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tanpa kita sadar tuh Pak. Karena kita pengen dapat duit, kita peluang, ada duit di situ, ada duit. Semua yang berhubungan dengan duit, semangat kita, sehingga kita mengabaikan akidah kita, mengabaikan akhlak kita, mengabaikan moralitas kita, mengabaikan fungsi kita sebagai khalifatullah fil ard. Dan alhamdulillah Allah mengilhamkan hati untuk tidak mengambil itu. Dan karena nggak mungkin saya ngerjain. Pasti saya ngasih ke orang lain. Saya hanya berkaca, saya hanya melihat, memperkirakan orang akan ngambil keuntungan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini hal kecil, tetapi sesungguhnya gambaran betapa rusaknya cara berpikir kita. Setidak-tidaknya di Tangerang ini, yang saya kenal, pesantren yang saya kenal itu ada 3 yang ngambil proyek ini. Di Tangerang Kota ada 2 yang saya kenal. Di kabupaten ada minimal 1. Tapi yang saya kenal itu maksudnya bukan segitu yang ngambil. Banyak pesantren, cuman orang yang saya kenal, yang saya tahu persis dia ngambil itu. Dan saya seorang kiai yang kenal, karena kenal lama, saya mempertanyakan itu. Gimana antum bisa mengambil? Dia terdiam, mudah-mudahan menjadi renungan gitu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saya sekedar ingin memperlihatkan betapa sudah rusaknya cara berpikir kita sebenarnya. Jadi nggak aneh kalau sekarang orang yang secara logika akan merusak bangsa ini, merusak negara ini pun didorong-dorong untuk jadi presiden. Nggak aneh. Kenapa? Rusak cara berpikir kita ini. Saya sempat aktif di KNPI dulu waktu masih kuliah. Di sana itu, namanya KNPI, yang kumpulan organisasi-organisasi ya, benar ya KNPI ya? Nah, saya lupa, sudah lama sekali. Bukan FPI, bukan. Di sana itu Pak, kalau mau jadi ketua,
Wah, itu harus mengeluarkan banyak. Dan kalau ketemu sama, kalau misalnya ada organisasi pemilihan gitu ya, ketemu sama calon ketua ini, ketemu sama calon ketua ini, wah, ketua ketua hebat, ketua jadi pemimpin, tapi ngomong yang sama dengan calon yang lain, dan itu hampir rata semua orang. Saya nggak berani bilang semuanya, tapi hampir rata semua organisasi di bawah KNPI begitu perilakunya. Nah, kenapa? Nanti dapat uang. Pilih saya ya jadi tim, atau senggangannya nanti ya dapat uang. Uangnya nggak kecil, Bu. Satu organisasi itu bisa dapat dari satu orang itu 50 juta. Itu satu kali keluar, Pak. Saya pikir ini uangnya dari mana dia ini? Bisa banyak. Itu organisasi berapa? Sampai tergantung banyak atau wibawa organisasinya itu. Ada yang 50 juta, ada yang 20 juta pulang dari situ, ada yang bahkan ratusan juta secara personal. Dia kan cuma bagi-bagi, kalau dapat 50 juta paling dia bagi-bagi ke temannya sejuta. Yang 25 juta, 30 juta buat dia gitu ya. Itu dan itu biasa, Pak. Dan itu aktivis Islam di sana, ada HMI, ada apalah, sama semuanya. Saya bilang, saya pernah masuk dalam pemilihan itu, apa disebutnya, saya lupa, udah lama sekali, apa muktamar atau apa saya lupa. Itu gila sekali. Kalau dia itu organisasi di luar Islam, saya nggak inilah, itu kita anggap dia nggak pernah belajar agama. Tapi organisasi Islam, cara berpikirnya ngejar sekali urusan duit. Pak, saya melihat itu hanya cermin dari masyarakat kita ini semua. Yuk kita coba lihat. Kita ngedidik anak sekolah, menginformasikan anak sekolah itu untuk apa? Apa ada di antara kita? Atau banyakkah di antara kita yang mengatakan pada, nah, kamu sekolah supaya kamu bisa lebih punya ilmu untuk dekat dengan Allah. Biar kamu bisa paham, lebih mengerti tentang siapa Tuhan. Jarang. Tetapi sebagian besar orang tua ngedidik anak, nak kamu sekolah supaya pinter, nanti kamu bisa dapat uang banyak, bisa dapat pekerjaan, bisa dapat jabatan. Itu yang ada di otak anak-anak kita, yang ada di otak kita waktu orang tua ngedidik kita. Oh, kerjaan, oh duit. Apa ada orang tua yang mengarahkan ilmu itu semua untuk supaya kita ngerti, paham Allah, paham Tuhan kita dan apa tugas kita dari Allah? Jarang. Kita sering menyerahkan itu pada sekolah, nanti di sekolah belajar urusan gituan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi kalau hari ini negeri ini rusak, kita juga lah kontributornya. Kita yang Sejak umat Islam tak lagi percaya bahwa memakai hukum Allah dalam kehidupan akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan dunia, maka dunia semakin rusak. Indonesia pernah menolak dan sampai sekarang tetap menolak untuk memakai hukum Islam. Kita menganggap, coba saja tanya sama diri kita deh. Apakah kita termasuk orang yang setuju hukum Islam dipakai di negeri ini? Saya kira nggak 100% di masjid ini setuju. Kenapa? Wah, itu karena belum masuk dalam otak kita itu, dalam alam bawah sadar kita itu, bahwa itu kewajiban kita sesungguhnya. Bahwa itu tugas kita, tugas utama kita itu. Khalifatullah fil ardh itu artinya mengemban amanah Allah, menerapkan hukum di muka bumi. Tapi kita nggak lakukan. Kenapa? Kita nggak punya pikiran. Kenapa? Karena lingkungan membentuk pikiran kita. Makanya muncullah orang-orang gila, orang-orang edan yang dimuliakan, yang dianggap benar. Kayak ini. Nggak ada suara ya? Ah, subhanallah. Maaf. Coba kita rubah sedikit. Saya lupa ke sini. Ntar, coba dirubah dulu ininya. Ya, bismillah.
Mudah-mudahan ada suaranya nih. Minimal masuk ke ini. Ya, bismillah. Mudah-mudahan. Kelewat. Kecil ya? Kedengaran nggak, Bu? Kecil ya, kurang. Bluetooth ya? Coba. Coba kita bismillah. Apa namanya? Asli. Yakin asli? Bukan paslu. Ada, oh asli. Oh ini dia, asli. Bismillah. Salah. Salah. Baik. Insyaallah, bismillah. Coba. Oh, belum juga ya? Ya sudah. Iya. Oh, enggak, suaranya enggak bagus nih keluar. Ininya dia punya soundnya jelek. Ya. Ya, ini laptopnya sudah usianya sama sama Pak Anung kayaknya. Suka batuk-batuk. Pak Anung tuh sebenarnya nggak sakit batuk, Pak. Dia karena ada saya aja pengen diperhatiin, pengen disebut-sebut namanya, makanya dia batuk-batuk. Taib, ini pengikutnya ada. Banyak Pak pengikutnya yang percaya. Pengajiannya tahu nggak ini jumlahnya? Banyak Pak. Ini mah sedikit segini. Jadi dia ini semua rata-rata bilang, termasuk ini juga. Astagfirullahaladzim. Kalau nanti datang malaikat Munkar dan Nakir, nanya, man robuka? Bilang aja Al-Haddad. Gitu. Man nabiyuka? Bilang aja, ada yang bilang Gufron. Gitu ya. Nah ini kalau ini Kiai tadi bilang, kalau nanti Munkar dan Nakir datang, bilang aja saya pengikut Hasyim Asy'ari. Aman kata, insya Allah maksud juga. Astagfirullahaladzim. Ini mau bercanda, mau serius, nggak boleh ngomong begitu, apalagi di depan umum. Tapi akhirnya banyak orang yang sangat percaya terhadap omongan ini. Buat orang yang akalnya masih sehat mengatakan ini rusak, Pak. Tetapi betapa banyak orang yang menganggap ini kebenaran. Karena sudah sangat jauh. Kenapa bisa begitu, ikhwan fillah rahimakumullah? Rasulullah SAW sudah mengingatkan sebenarnya 14 abad yang lalu bahwa akan datang nanti kepada manusia itu tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang-orang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Dan begitu seterusnya. Bahkan Roy Bidoh, orang bodoh,
Kayaknya seneng amat sama orang bodoh, Pak. Orang bodoh jadi pemimpin. Pak, jangan kaget kalau benar kejadian loh, Pak. Karena maksudnya jadi pemimpin utama negeri ini. Sekarang kan baru second layer. Ya, jangan kaget kalau karena usahanya sungguh-sungguh. Kerusuhan yang bahkan kemarin terjadi pun ada hubungannya konon menurut pengamatan intelijen yang banyak disampaikan bahkan oleh mantan Wakapolri sampai bicara semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita akan kesal, hanya itu saja yang kita bisa lakukan. Tetapi sebelum terlambat bisa, Pak, kita merubah itu. Insyaallah nanti. Bismillah. Pertama, Rasulullah juga mengingatkan bahwa nanti, kata Rasulullah, di akhir zaman itu akan muncul pemimpin bodoh. Pemimpin bodoh itu bukan sekedar dia nggak punya ijazah, Pak. Pemimpin bodoh itu boleh jadi dia doktor, dia profesor, tetapi cara berpikir kayak tadi, Pak. Hal yang sederhana kalau sudah terbiasa kita pikirkan, akhirnya kita anggap kesalahan yang gampang sekali ditemukan pun kita anggap itu sebagai kebenaran. 500 sufaha, pemimpin bodoh. Wa kathratus syarto, itu syurat. Syurat itu penguasa, pembela para penguasa yang lalim. Udah jelas penguasanya lalim, udah jelas penguasanya ngebunuh orang, jelas penguasanya korup, tapi terus dibela, dan ini banyak sekali. Jual beli hukum, wah kita sudah tahu banget itu. Meremehkan urusan darah, orang dibunuh, itu sekarang Masya Allah. Emang Bapak percaya 700 orang petugas KPPS meninggal secara berbarengan kurang lebih di waktu yang kurang lebih dalam satu periode kegiatan gitu? Itu sebagai sebuah sesuatu yang normal. Memang Bapak percaya itu? 700 orang, kalau cuma 4, 5, 10 mungkin capek. 700 orang capek, kompak, dan meninggal rata-rata disebutnya capek, walaupun apa penyebabnya Allah nggak tahu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini kita perlu punya magnet agar kebaikan itu datang, lalu keburukan nggak ketarik dalam hidup kita, sehingga kita bisa menyelamatkan negeri ini. Kita ini sudah sangat rusak sekali negeri kita ini. Bagaimana cara agar kita bisa mengundang magnet pertolongan Allah? Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, ada banyak ulama menyampaikan ini, saya ingin merangkumnya. Ada Imam Nawawi, Muhammad Al-Ghazali, termasuk Al-Ghazali, ada Muhammad Al-Ghazali, ada Al-Ghazali, aktivis ulama Mesir, Ikhwanul Muslimun, ada banyak sekali ulama-ulama yang menyampaikan, yang mereka sepakat bahwa pertolongan itu bisa ditarik dalam kehidupan kita kalau afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adzanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Persoalan kita ini adalah kita ini buta, dan yang buta itu bukan mata kita, tapi hati kita yang nggak bisa membedakan mana benar mana salah. Pokoknya asal kita punya kepentingan di sana, bela. Kenapa kita bisa punya pikiran begitu, Pak, masyarakat kita, termasuk kita? Kenapa kita bisa membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, dan nggak merasa bersalah melakukan itu? Kenapa sebahagian kita punya masalah, nggak keluar dari masalah? Masalahnya itu lagi. Ada buku saya membaca, ada seseorang yang berkali-kali masalahnya
Keluarga itu tentang perselingkuhan lagi, perselingkuhan lagi, perselingkuhan lagi. Satu keluarga berkali-kali masalah yang mendera mereka, yang paling utama satu, perselingkuhan. Ada orang kena masalah, hutang lagi masalahnya, hutang lagi masalahnya. Ada orang punya masalah dengan cerai lagi. Kok masalahnya itu lagi. Termasuk juga kok miskin lagi. Enggak beranjak gitu kehidupannya itu. Masalahnya tuh enggak berubah-ubah. Itu lagi. Kenapa? Nah, ini sebenarnya enak sekali kalau bisa mendengar. Tapi karena ada tulisannya, alhamdulillah nih. Ini ilmu pengetahuan. Saya singkat saja Pak ya. Ininya begini. Otak kita itu, di setiap otak kita itu ada alam bawah sadar. Kita hidup sekarang, cara berpikir kita, sudut pandang kita, termasuk rezeki apa yang datang pada kita, yang halal, yang haram, orang-orang yang datang kepada kita yang jelek, yang akhlaknya kayak apa, yang baik, yang buruk, buruknya seperti apa, baiknya seperti apa, itu sebenarnya kita yang manggil. Kita ketemu jodoh, oh Masya Allah, soleh, hafalannya, semangat ngafalinnya, sholatnya, itu bukan dia yang mau ke kita saja, tetapi kita yang manggil dia. Kenapa? Di masa lalu, entah yang disebut masa lalu itu bisa pekan lalu, bulan lalu, tahun lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, pernah masuk ke dalam otak kita, yang kemudian kita believe, percaya itu. Kita menyukai itu. Nah itu kemudian menjadi energi, yang energi itu kita menyebar ke alam semesta, mencari frekuensi yang sama, lalu kita tarik dalam kehidupan kita. Kita ada kalanya waktu kecil tanpa disadari orang tua kita ngedidik kita, nanemin kepada kita bahwa kita orang miskin. Kan ada orang miskin 7 turunan ya, miskin lagi. Saya ketemu Pak nelayan di Karawang, ini generasi ke-12 jadi nelayan. Saya ketemu sama generasi ke-12-nya, waktu itu usianya 15 tahun, dan dia berpikir bahwa dia akan menjadi nelayan juga. Dan 12 generasi itu jadi nelayan di situ, ya bisa pindah-pindah tapi tetap nelayan dan tetap miskin. Kenapa? Di otaknya, ya beginilah hidup kami, nenek kakek kami ya begini. Pernah tertanam sehingga dia merasa miskin itu sesuatu yang ya memang garis keturunan kami begini. Percaya, believe, maka kemudian sebenarnya kemiskinan yang datang ke dia itu adalah akibat dari panggilan dia itu. Ibu curiga terus. Sejak nikah curiga terus sama suami. Jangan-jangan suami dilirik sama janda Cianjur yang dagang di warung depan itu. Ada nggak janda Cianjur, Pak? Jangan-jangan suami mampir ke situ. Ibu sering berpikir begitu. Belief itu sebenarnya energi itu masuk ke suami dan suami terdorong untuk melakukan itu. Serius Bu. Kalau kita berpikir, ya Allah, kok nggak ada pertolongannya? Apa memang nggak ada pertolongan? Mungkin banyak dosa kali ya. Jadi pertolongan tuh nggak datang-datang. Ya wajar aja kalau pertolongan datang-datang karena kita semua banyak dosa. Kita punya pikiran begitu, maka pertolongan itu nggak datang-datang. Allah meminta kita untuk believe pada Dia bahwa Dia pengampun, Dia Maha Penolong. Apa maksud kita disuruh untuk zikir? Itu maksudnya supaya kita believe, percaya Allah itu pasti nolong, tanamkan ke dalam diri kita bahwa Allah pasti nolong, maka pertolongan itu datang. Ana inda zonni abdibi. Aku tergantung prasangka hambaku, walaupun Allah juga ngasih syarat. Kebaikan itu kan cuma datang kepada kebaikan. Hal jazaul ihsanu ilal ihsan.
Kebaikan itu hanya datang kepada kebaikan. Kita orang baik, maka yang datang baik. Kita orang jahat, yang datang jahat. Ambil uang haram 1 kali saja, lalu kita menikmatinya, merasa senang, maka akan berdatangan jalan-jalan yang membuat uang haram itu datang kepada kita. Oh, itu luar biasa. Memang begitu cara kerja manusia. Nah, kita berpuluh-puluh tahun punya pemimpin korup lagi, karena sebagian kita, mungkin sebagian besar bangsa ini menganggap biasa kalau pemimpinnya korup. Kenapa? Coba lihat. Kalau misalnya saya dulu, kalau ada orang PLN datang ke rumah, tugas dia itu ngeganti ini, krek aja, adalah sesuatu yang harus diganti gitu ya. Itu tugas dia dibayar untuk tugasnya itu. Tapi apa yang kita lakukan orang rumah? Biasanya apa, Bu? Kasih. Dan kita menganggap itu biasa. Itu korupsi. Itu walaupun bukan suap namanya, itu bagian dari nggak boleh mendidik dia juga. Akhirnya kita menganggap itu biasa, menyebutnya uang rokok. Itu sebuah kesalahan yang kita anggap benar. Kita ini orang yang sholat setiap hari, ngaji setiap hari pun bisa punya pikiran bahwa sebuah dosa dianggap kebenaran. Ya kayak itu, ngasih misalnya, nggak boleh sesungguhnya. Dia sudah gaji, digajinya pun dari diri kita, dari pajak yang kita bayarkan itu. Kecuali dia kerja di luar jam kerjanya, kita minta tolong sebagai tetangga, sebagai apa, itu perlu ada upahnya. Tapi kalau dia datang sebagai petugas, nggak boleh sebenarnya. Tapi kita menganggap biasa kan. Ya termasuk di keluarga saya begitu, kalau ada sesuatu petugas datang, kita kasih uang rokok disebutnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tanpa sadar sesungguhnya kita sudah menempatkan Allah itu seperti fata morgana. Ada, tapi nggak ada. Ada hanya ketika kita mengatakan, oh Allah ada, tetapi dalam perilaku seolah-olah Allah nggak ada. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saya percepat. Agar dibanjiri pertolongan, ulama sepakat. Agar kita punya magnet untuk menolong kehidupan kita pribadi, bahkan nanti berfungsi untuk negara. Kuncinya kalimat yang sering sekali kita dengar, tetapi belum tentu banyak orang paham maksud yang sesungguhnya, yaitu bersyukur. Katanya bersyukur. Kita bangsa ini sering bersyukur kok. Kemarin 17 Agustusan bersyukur. Ada banyak kegiatan bersyukur, banyak. Kalau kita punya jabatan, pensiun, dapat uang, bersyukur. Di rumah dengan acara namanya tasyakuran. Ada banyak Pak, Bu. Ada banyak acara bersyukur, acara tasyakuran. Semua atau banyak kegiatan yang kita anggap bersyukur sesungguhnya kufur. Bukan bersyukur, tapi kufur. Misalnya, contoh ya. Saya bilang nggak semuanya ya, banyak. Contoh, mudah-mudahan ini bisa mewakili. Misalnya acara 17 Agustus. Dalam rangka bersyukur pada Allah kita dikasih kemerdekaan, maka ada perlombaan main bola laki-laki pakai daster. Kufur. Judulnya bersyukur, tapi kufur kita. Allah melaknat laki-laki memakai pakaian perempuan, tapi kita lakukan. Lalu di panggung dihadirkan biduan dengan pakaian merecet, kebingset, sangset, marcet, mampet. Pokoknya seksoy. Joget, lalu laki-laki ikut joget, ngeliatin tubuhnya nyawer sekalian dalam rangka tasyakuran. Kufur itu, kufur. Ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang, ini bukan ibu-ibu di sini, di Pasar Kemis, Bu. Ibu-ibu dalam rangka bersyukur punya suami, maka suaminya selalu dijaga ketat. Pak, dari mana? Pak, mau kemana? Bawa uang berapa? Jangan banyak-banyak. Dalam rangka bersyukur katanya. Kufur. Padahal, nah ikhwan fillah rahimakumullah, kita sering nggak paham, banyak di antara kita umat Islam nggak ngerti
maksud bersyukur itu apa? Menggunakan pemberian sesuai dengan keinginan sang pemberi. Semua ulama punya pemahaman yang sama tentang apa itu bersyukur, tetapi di bawahnya kita seringkali salah paham dulu tentang bersyukur. Kata-kata kalimatnya beda, tapi punya pemahaman yang sama. Menggunakan pemberian sesuai dengan keinginan sang pemberi. Saya sering kali ilustrasi gitu. Misalnya, saya jemaah ada yang ngasih saya motor misalnya. Lalu kasih pesan, ibu kasih pesan, Tat, ini motor tolong dipakai setiap antum ngaji ya. Lalu saya memakai motor itu sesuai dengan pesannya ibu atau pesan jemaah. Maka saya sedang bersyukur. Allah ngasih kita tubuh, ngasih kita keluarga, ngasih kita rizki. Semua pemberian Allah ada pesannya. Gimana cara menggunakannya? Mata, pakai baca Quran. Bukan untuk melototin istri tetangga. Mulut, bukan untuk memfitnah, bukan untuk menggibah, tapi baca Quran. Ucapkan yang baik-baik. Atau diam kalau nggak bisa ngomong. Nah, jabatan, semuanya, harta yang kita punya, Allah meminta kita menggunakan sesuai dengan pesannya. Makanya Ibnu Qayyim menyebut syukur itu adalah tunduk dan taat. Sama, disamakan antara tunduk dan taat itu adalah sebenarnya syukur. Karena memakai pemberian sesuai dengan pesan si pemberi, itu artinya ngikutin, taat sama si pemberi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, menggunakan nikmat yang diberikan pada hal-hal yang disukai oleh Allah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu yang disebut syukur. Kita terjemahkan. Pertama, supaya banyak sekali berdatangan kebaikan dalam hidup kita, pakai hukumnya. Dari mulai kita mau tidur, apa yang Allah inginkan. Allah melalui Rasulnya, wudu, walaupun ini sunnah, nggak jadi kufur kalau kita melaksanakan. Tapi kalau kita memang pengen dapat ridho Allah, coba wudu sebelum tidur, misalnya gitu. Baca doa, lalu bangun, baca doa lagi, bersyukur kepada Allah. Kemudian kehidupan kita itu coba ditata sesuai dengan kira-kira Allah ngatur apa enggak. Dari mulai urusan masuk kamar mandi, kaki kiri itu kelihatannya sederhana, tapi menunjukkan kita pengen nyari ridho Allah apa enggak. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla mubina. Tidaklah pantas, enggak boleh, wa makana lil mu'minin, orang mukmin, mukminah, idza qadallah, kalau Allah sudah menetapkan satu aturan, dan juga Rasulullah amron, satu aturan, ayyakuna lahumul khiyarah, lalu mereka punya pilihan aturan yang lain. Enggak boleh. Kalau mau disebut orang beriman, kalau Allah sudah ngasih aturan, enggak boleh ada pilihan aturan yang lain, enggak boleh. Kalau ngambil aturan yang lain itu artinya kufur, bukan syukur. Kalau ngambil aturan yang sesuai dengan yang Allah inginkan disebutnya syukur. Dapat jabatan, bukan sekedar ngumpulin orang makan-makan, tetapi gunakan jabatan itu sesuai dengan apa yang Allah mau. Itu disebut syukur. Tapi kalau dengan jabatan itu kita kemudian memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain, kufur. Tapi urusan korupsi ini, Pak, kalau kita dosanya sama Allah, gampang, Pak. Allah Maha Pengampun. Kita ketinggalan sholat, pernah males. Kita pernah puasa misalnya, urusannya sama Allah langsung gitu. Allah bisa langsung ampuni kalau kita benar-benar taubatan nasuha. Tapi kalau dosa kita sama manusia,
Kalau korupsi, tergantung berapa banyak orang yang dirugikan. Maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosa itu sebelum orang yang kita zolimi ridho sama kita. Coba bayangin, kalau kita jadi pejabat ngambil uang ratusan juta, itu ternyata uang itu seharusnya dimiliki, dinikmati oleh 1000 orang. 1000 orang harus kita minta ridhonya. Karena nggak kelihatan, kita bisa datangin satu-satu, dan itu nyaris nggak mungkin. Artinya dosa itu akan menjadi abadi dan akan kemudian membuat amal ibadah kita hilang. Amal ibadah kita bisa disebut dengan istidraj. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tolong agama Allah itu wajib kalau pengen ditolong oleh Allah. Gimana caranya nolong agama Allah? Pakai agama Allah ini. Kalau suatu saat nanti ada pemimpin, suatu saat entah 2029, entah 2034, ikhwan fillah rahimakumullah, lalu ngajak, ayo gimana kalau kita pakai hukum Islam negeri ini? Apakah kita termasuk orang yang akan menolaknya apa enggak? Yang kedua, komitmen memberi. Pak, ayo minimal sehari itu minimal kita tahu bahwa kita sudah melakukan kebaikan. Entah ngasih senyum, ngasih uang, ngasih minjem orang. Itu menarik kebaikan. Hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Maka itu sebenarnya sedang menjadi magnet buat kebaikan negeri, buat kebaikan pribadi dan negeri. Yang ketiga, semua orang punya kewajiban ngajak orang lain, ud'u ila sabili rabbik. Yang keempat, husnuzon. Ikhwan fillah rahimakumullah, husnuzon itu salah satu bentuknya adalah tawakal sama Allah. Kalau kita dapat masalah, Allah sudah mengizinkan masalah ini datang kepada kita, itu artinya Allah sudah tahu bahwa kita dapat masalah dan kita sanggup untuk melakukannya, untuk menghadapinya. Dan Allah pasti menolong kita. Ma asobaka min hasanatin faminallah, karena semua kebaikan itu datang dari Allah. Kalau ada keburukan itu pasti bukan dari Allah, karena Allah hanya memberikan kebaikan. Kata subhanallah yang kita ucapkan itu sebenarnya sebuah pengumuman yang Allah sampaikan ke kita bahwa Allah itu suci. Enggak, orang suci atau sesuatu yang suci itu enggak mungkin memberi kekotoran. Allah itu enggak mungkin merencanakan yang buruk buat kita. Allah itu enggak mungkin enggak nolong kita. Allah itu enggak mungkin enggak melanggar janji apa yang dijanjikan. Jadi percaya bahwa Allah pasti menolong kita, percaya bahwa Allah pasti memberikan kebaikan. Al-muslimun akhul muslimin. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Nah, ini salah satu yang sekarang harus kita hadapi adalah umat Islam satu sama lain nggak saling menguatkan, sehingga begitu negeri ini membutuhkan umat Islam, selalu ada yang membantah, selalu ada yang memerangi atau memusuhi. Pendapat satu dengan pendapat yang lain gara-gara berbeda, akhirnya kita nggak kompak memperbaiki negeri ini. Mohon maaf jika ada kata ucap yang tidak berkenan, waktu yang mungkin terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah masih waktu subuh, iya. kita serahkan kepada Ustaz untuk menutup dengan doa. Baik, mohon maaf kepanjangan ya. Kalau ada yang mau diobrolin ba'da acara saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhumma kama rabbana shighara. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah Kau wafatkan.
Ampuni kami ya Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak melakukan kezoliman, banyak melakukan kerusakan. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, dipastikan kami jadi orang yang merugi. Faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma tahhir qulbina minan nifaq. Bersihkan kami dari kemunafikan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinik. Ya Rabbana taqabbal du'ana was salatana war ruku'ana was sujudana innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.